Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan ini, saya Diva Aulia Fahira dapat membawakan pidato mengenai suatu isu yang penting dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, yaitu penerapan kosakata bahasa asing dalam penggunaan bahasa Indonesia. Fenomena ini sering terjadi dan dapat dilihat di berbagai kehidupan seperti media, teknologi, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Namun pertanyaan yang muncul adalah mengapa hal ini terjadi? Mengapa kita cenderung menggunakan kosakata asing dalam bahasa Indonesia? Hadirin yang saya hormati, untuk menjelaskan hal tersebut ternyata karena ketidaktahuan terhadap kosakata bahasa Indonesia yang memadai. Rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga keaslian bahasa Indonesia dan pengaruh kuat dari budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan kita melalui media sosial, musik, ataupun film. Penerapan kosakata bahasa asing yang sering kita temui dalam media sosial, musik, ataupun film, yaitu seperti kata-kata sorry, hobi, thank you, update, dan lain sebagainya yang merupakan serapan dari bahasa Inggris. Penggunaan kata-kata asing ini menjadi rutin dalam percakapan kita, dan terkadang kita lupa bahwa kita memiliki kosakata bahasa Indonesia yang dapat mewakili konsep-konsep tersebut. Ketergantungan kita terhadap bahasa asing dalam hal ini mencerminkan ketidakberdayaan kita dalam berinteraksi antar bahasa. Mari kita fokus pada pentingnya menjaga keaslian bahasa kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, bahasa adalah suatu identitas bangsa. Dalam dunia yang semakin global, penting bagi kita untuk memperkaya bahasa Indonesia dengan mengembangkan kosakata yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bayangkan bahasa Indonesia sebagai sebuah taman dengan tanaman-tanaman yang tumbuh di dalamnya. Tanaman asli dari taman tersebut adalah bahasa Indonesia, sedangkan tanaman asing adalah kosakata bahasa asing. Jika tanah taman kita tidak subur atau tidak kita rawat dengan baik, maka tanaman asing yang akan tumbuh dengan subur dan mengambil alih taman kita. Hal yang sama terjadi dengan bahasa Indonesia. Jika kita tidak mengembangkan kosakata bahasa Indonesia dengan memadai, maka bahasa asing yang akan terus menggantikannya. Maka dari itu, pendidikan memiliki peran penting dalam mengatasi ketidakberdayaan Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Dalam kurikulum pendidikan, penting bagi kita untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan kosakata bahasa Indonesia dan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan yang perkuat kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan kreatif. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan suatu pengalaman dari seorang guru bahasa Indonesia yang telah melihat ketidakberdayaan dalam interaksi antar bahasa. Guru tersebut melihat dampak penerapan kosakata asing yang telah menggunakannya. Hal ini karena mereka terbiasa dengan bahasa asing melalui media sosial dan konten digital. Ini menunjukkan betapa ketidakberdayaan Indonesia dalam interaksi antar bahasa yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Menurut penelitian terbaru pun, lebih dari 40% kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di media sosial menggunakan bahasa asing. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, mari kita ingat betapa pentingnya menjaga kekayaan bahasa kita, bahasa Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan memperkuat keterampilan interaksi antar bahasa, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap kosakata bahasa asing dan membangun bahasa Indonesia yang kuat dan kaya akan budaya kita sendiri. Saya berharap bahwa kita semua sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dapat bekerja sama untuk memperkuat keberdayaan kita dalam interaksi antar bahasa dan menjaga keaslian bahasa Indonesia kita.
Marilah kita menjaga bahasa kita, bahasa Indonesia agar tetap berkembang sebagai identitas bangsa kita. Akhir kata, saya berterima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.